selamat datang di channel Low Space. Sesuai namanya, channel ini hadir untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia hukum atau yang ingin belajar hukum. Jadi, pastiin teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe Low Space untuk dapetin konten-konten menarik dari kami. COVID-19 telah meningkatkan kecemasan dan stres bagi banyak orang. Hal ini tentunya memicu orang menjadi mudah tersinggung dan dapat berujung pada kekerasan di lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam jenis apapun tentunya tidak dapat ditolerir. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang ternyata tidak hanya berupa tindakan fisik saja loh teman-teman, tetapi kekerasan secara psikologis dan juga seksual. Contoh kekerasan secara seksual adalah pemaksaan melalui hubungan intim di dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan istilah marital rape. Sebetulnya apa sih marital rape itu? Langkah apa aja yang dapat kita lakukan oleh korban ketika pasangan melakukan marital rape? Dan terakhir, sanksi apa saja yang dapat menjerat pelaku marital rape tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman Low Space, kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat KDRT adalah tindak kekerasan yang tidak memandang jenis kelamin dan dapat terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Hal ini bisa menimpa kepada suami, istri, anak-anak, pihak yang masih memiliki hubungan keluarga, yaitu seperti hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan persusuan, hubungan pengasuhan, dan hubungan perwalian. Contohnya, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Atau orang yang bekerja membantu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah marital rape. Nah teman-teman, secara umum marital rape adalah tindakan perkosaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan yang sudah dinikahinya dengan adanya tindakan pemaksaan. Istilah marital rape sebetulnya tidak digunakan di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, melainkan istilah kekerasan seksual. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Penghapusan KDRT, kekerasan seksual meliputi yang pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga. Dan yang kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Artinya, kekerasan seksual itu tidak hanya menimpa pada suami istri saja teman-teman, akan tetapi bisa terjadi dengan ayah kepada anak, paman kepada keponakan, kakek kepada cucu, majikan kepada asisten rumah tangga, dan masih banyak contoh lainnya yang terjadi di lapangan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, cakupan kekerasan seksual lebih luas daripada marital rape itu sendiri. Dengan kata lain, marital rape hanya merupakan bagian dari kekerasan seksual. Pelaku yang melakukan kekerasan seksual termasuk marital rape diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Dari hasil penelusuran tim Low Space, hingga saat ini terdapat 2 kasus marital rape yang telah dijatuhi vonis hakim. Yang pertama, kasus Bapak Hari Ade Purwanto yang telah memaksa istrinya untuk berhubungan badan di sebuah hutan di Pasuruan di Jawa Timur. Atas tindakannya tersebut, Bapak Hari dijatuhi pidana penjara selama 15 bulan.
Yang kedua, kasus Bapak Tohari yang telah memperkosa istrinya yang sedang sakit-sakitan, yang berujung si istri tersebut meninggal dunia. Dan atas kejadian tersebut, Bapak Tohari dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan. Nah teman-teman, dari 2 kasus tersebut, nyatanya korban dari tindakan marital rape ini didominasi oleh kaum perempuan loh. Banyak sekali perempuan yang tidak berani untuk melaporkan atau mempidanakan pasangannya karena adanya faktor intimidasi dari pasangannya tersebut. Atau si korban merasa apa yang menimpanya merupakan aib dalam hubungan rumah tangga. Atau boleh jadi korban masih merasa tabu untuk mengungkapkan apa yang dialaminya ke orang di sekitarnya. Karena mereka masih menganggap bahwa tindakan pemaksaan berhubungan intim sebagai suatu hal yang wajar ketika sudah terikat hubungan pernikahan. Padahal ya, kalau kita coba melihat pada fakta di lapangan, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, selama masa pandemi ini terpantau adanya peningkatan yang cukup signifikan atas kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual. Dari data yang tertera terdapat sebanyak 14.719 kasus kekerasan kepada perempuan, dan 2.807 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual di ranah personal, dan 100 kasus diantaranya merupakan kasus marital rape. Dari sekian banyaknya laporan tersebut, sayangnya masih sedikit yang masuk ke dalam ranah negara teman-teman, yaitu proses peradilan atas tindakan kekerasan terhadap perempuan. Hanya sekitar 0,08% saja loh, atau sekitar 12 kasus. Perlu disadari nih teman-teman, bahwa upaya untuk keluar dari hubungan penuh kekerasan seringkali tidaklah mudah. Ketergantungan finansial bisa menjadi salah satu faktor untuk terus bertahan di dalam situasi yang membahayakan ini. Nah teman-teman, tim Law Space memiliki tips-tips ketika teman-teman sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut. Yang pertama, ceritakan apa yang dialami kepada orang terdekat yang dapat dipercaya. Kedua, rekam setiap tindakan pasangan teman-teman ketika melakukan kekerasan, baik melalui foto, video, maupun suara, dan jangan lupa untuk menyimpan file tersebut dengan hati-hati. Ketiga, miliki kontak darurat yang dapat dihubungi setiap saat ketika mengalami kekerasan. Keempat, catat perilaku kekerasan beserta waktu terjadinya. Kelima, beranikan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami, baik melalui email, laporan online, atau melapor secara langsung ke Komisi Nasional Perempuan yang dapat dilihat di kolom deskripsi, atau ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kantor polisi. Namun, ada baiknya untuk pelaporan kepada kepolisian harap didampingi oleh LSM atau NGO yang peduli terhadap isu kekerasan ya. Dan yang terakhir, lakukan visum secara pribadi dengan didampingi komunitas atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap isu kekerasan. Meskipun marital rape ini termasuk ke dalam delik aduan, yang artinya laporan hanya bisa diproses oleh si korban, tetapi menurut pasal 15 Undang-Undang Penghapusan KDRT, masyarakat, termasuk keluarga, teman, dan juga kolega, ketika mengetahui adanya KDRT di lingkungan sekitar, dapat melakukan intervensi dan mewajibkan untuk proaktif dalam mencegah tindakan kekerasan, memberi pertolongan dan perlindungan, serta membantu proses pengajuan perlindungan kepada si korban. Nah, di sini ada celah yang dapat dimanfaatkan nih teman-teman, karena tidak dibatasi siapa yang dapat memberikan perlindungan. Maka bagi masyarakat dapat mengajukan permohonan perlindungan tersebut kepada kepolisian, Komnas Perempuan, dan lembaga advokasi serta perlindungan swasta. Sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman sedang mengalami KDRT atau mengetahui bahwa di lingkungan sekitarnya terjadi KDRT? Apabila iya,
maka jangan segan untuk melaporkan atau memberikan pertolongan serta perlindungan kepada korban ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Low Space supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang ingin kami bahas, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar loh. Semua referensi yang kami gunakan di video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.